beriman karena apa yang Tuhan sampaikan buat saudara akan terlaksana. Amen. Ini yang dikatakan visi Allah. Maria mendapat visi Allah, Elizabeth mendapat visi Allah. Kalau Maria nggak bangun iman, tidak percaya sama Tuhan, visi Allah akan mati. Kalau Elizabeth nggak tanggap pesan roh, maka visi Allah pun akan mati. Tapi mereka berusaha menjaga karena mereka percaya. Makanya Alkitab berkata, berbahagialah engkau karena engkau percaya, maka visi ini akan jadi milikmu. Dan lihat di ayat-ayat di atas, luar biasa saudara. Ayat 41 saya ulangi saudara. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Coba lihat saudara, waktu Maria berkata shalom, salam damai sejahtera, perlindungan Tuhan nyata buat engkau Elizabeth, roh Elizabeth bergejolak. Sehingga bayi dalam kandungan ini pun ikut merasakan apa yang dirasakan oleh ibunya. Ini luar biasa. Di hari-hari ini dunia tidak menjamin yang namanya damai sejahtera. Di hari-hari ini dunia nggak menjamin engkau berjalan dalam keamanan. Tetapi waktu engkau melangkah dengan orang-orang yang tepat dalam satu roh, maka rohmu akan dijamin. Amen. Engkau tinggal dalam damai sejahtera. Amen. Dan diberkatilah buah rahimmu. Luar biasa. Seseorang kalau dipenuhi dalam roh, rohnya itu nggak ogah-ogahan saudara. Kalau seseorang dipenuhi dalam roh, rohnya itu nggak loyo saudara. Kalau seseorang dipenuhi dalam roh, rohnya itu terbakar dengan luar biasa. Yes. Dan dia fokus kepada roh Allah karena memang dia ada dari kuasa roh Allah. Hari-hari ini engkau sedang fokus kepada apa? Kalau kita dalam roh Allah, walaupun ada masalah, walaupun ada persoalan, kita tetap akan melihat kepenuhan roh terjadi atas kita karena kita punya koneksi dengan Dia. Roh Allah berkuasa atas kita. A woman of God harus bangkit dan bersinar. Dan inilah kita, saudara. Ya, saya bisa bayangkan saya makan enak di sini, di sana mereka makannya di dapur umum yang mungkin makanannya apa adanya dan mungkin belum steril juga karena semuanya namanya juga dapur umum. Dan saya merasa kita harus memperhatikan mereka. Pertama, perhatikanlah dengan doamu, karena doamu adalah kekuatan yang luar biasa. Dan kedua, perhatikanlah kalau memang engkau punya dua, berikanlah satu kepada mereka yang membutuhkan. Itu jadi firman Allah ya. Ya, dan kita perlu berbagi seperti itu karena itu indah sekali. Saat kita bisa berbagi seperti itu indah sekali. Dan saya percaya dalam Mazmur 41, saudara menaruh perhatian kepada orang-orang lemah, maka engkau sedang memiutang Tuhan. Saya kadang-kadang renung, emangnya saya ini siapa? Kok Tuhan berhutang sama saya? Kan begitu. Ya. Bahkan Tuhan berkata kalau kita diranjang pun misalnya sakit, Tuhan menolong kita. Karena Tuhan melihat kita juga pernah menolong orang-orang yang lemah. Luar biasa. Kenapa Maria mengunjungi Elizabeth? Ya tentu karena Maria juga tahu mereka ini sama-sama menanggap dan mendapat satu visi roh. Dan mereka tahu visi roh ini dari Tuhan yang hidup, yang tidak akan pernah bisa mati kalau mereka sama-sama bersatu dalam roh Allah. Tuhan ini menjamin bahwa orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang berjalan di dalam terang Tuhan akan melihat kuasa Allah yang besar terjadi. Dan ini yang Tuhan jaminkan buat kita. Tuhan katakan dengan luar biasa bahwa kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kita. Kenapa saudara? Karena roh kita mengalami Dia. Mengapa saudara? Karena roh kita tinggal dalam diri. Makanya kalau kita berjalan dalam dunia yang mungkin tidak menjamin apa-apa yang mengenakan, tetapi janji Allah, rupanya pekerjaan membosankan itu menunggu ya saudara. Itu pekerjaan membosankan, tidak mengenakan, menunggu. Tapi Tuhan ingin bilang begini, kalau kau menantikan menunggu akan janji firman-Ku, kamu diberikan kekuatan yang baru. Jadi kebalikannya, memang pekerja membosankan adalah menunggu, tapi orang yang menunggu karena menunggu firman Allah tergenapi, mereka tidak akan menjadi lelah, mendapat kekuatan yang baru. Sebaliknya,
Mereka akan melihat kemuliaan Allah. Kenapa Tuhan bicara tentang Raja Wali? Kenapa bukan perumpamaan tentang burung-burung yang lain? Karena Raja Wali ini rupanya kalau dia terbang, dia bisa terbang kalau ada badai. Dan Tuhan mau anak Tuhan, kita ada badai bukan tenggelam. Ada badai, sebaliknya kita memiliki kekuatan untuk terbang dan melihat Roh Allah bekerja dalam diri kita. Ini yang Tuhan mau. Makanya Tuhan bilang, walaupun engkau sedang berlari, engkau tidak jadi lesu. Walaupun engkau sedang berjalan, engkau tidak akan menjadi lelah. Tapi engkau akan terbang seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Badai persoalan hidup ini sebenarnya membuat kita semakin terbang, semakin kuat di dalam Dia.